Bab 441, Bab 167, Hidup adalah keberanian, metode cerdik Liang Seng untuk memperbaiki susunan teleportasi. 8K Bab gabungan mencari langganan, garis bawah 3. Penerjemah, 549.690.339. Kai Yuan Child masih berada di kota abadi saat ini, karena tugasnya saat ini adalah membantu Tuan Kota Zhen Yuan bertahan hidup dari malapetaka takdirnya. Ini adalah keinginan guru mereka dan Kai Yuan Child tidak berani menentangnya. Untuk sementara, seluruh kota abadi menjadi tenang. Sekte semua makhluk hidup tidak menunjukkan wajahnya lagi, dan sebelum mereka menyadarinya, 90 tahun telah berlalu. Liang Seng tidak menyangka kota abadi akan tetap tenang begitu lama. Hanya bisa dikatakan bahwa sekte semua makhluk hidup telah menderita kerugian besar dan bertekad untuk memulihkan diri dan mendapatkan kembali kekuatannya. Kehidupan para pembudidaya di kota abadi biasa-biasa saja, hampir tidak ada perubahan. Para kultivator di kota bawah masih berjuang keras dalam kultivasi mereka, masing-masing ingin membuat terobosan dan mencapai foundation establishment, untuk pergi ke kota atas yang misterius. Para kultivator di kota atas, yang hidup tinggi dan perkasa, masih menikmati sumber daya terbaik. Dengan demikian, yang kuat menjadi lebih kuat, dan kadang-kadang, seekor belalang akan membuat terobosan dan memasuki kota atas, menarik pandangan iri. Tetapi tanpa kesempatan yang tepat, mereka pasti akan kembali ke kota bawah dengan kekecewaan beberapa ratus tahun kemudian, dan terus mewariskan ajaran mereka ke generasi berikutnya. Sementara keluarga Zhou telah berkembang pesat akhir-akhir ini, garis keturunan mereka telah ditekan oleh langit dan bumi, yang mengakibatkan kecepatan kultivasi yang sangat lambat. Meskipun mereka telah membuat kemajuan dari generasi ke generasi, sekarang ini hanya generasi keempat keluarga Zhou di kota abadi, dan belum ada perubahan signifikan. Mungkin hanya setelah puluhan ribu tahun, garis keturunan keluarga Zhou dapat sama dengan penduduk asli kota abadi, tidak lagi dibatasi oleh langit dan bumi. Jadi keluarga Zhou memiliki rencana jangka panjang, dengan hati-hati menyimpan semua batu roh dan sumber daya kultivasi lainnya yang sebelumnya mereka bawa dari daerah terpencil. Setiap tahun, mereka dengan hati-hati merawatnya. Barang apapun yang rusak atau hancur segera diganti dan kemudian disimpan lagi dengan hati-hati. Ini adalah rencana jangka panjang mereka untuk memastikan bahwa keturunan mereka tidak akan berjuang untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Meskipun masa keemasan mereka telah berlalu, mereka ingin memastikan bahwa keturunan mereka akan diurus. Bagaimanapun, mereka telah kehabisan harapan. Terus terang, mereka hanya menunggu kematian, jadi kehidupan keluarga Zhou menjadi semakin sederhana dan hati-hati. Orang-orang seperti Jin Kuan-Siu dan Huang Yifan juga tidak memiliki harapan saat ini, alam kultivasi mereka hampir tidak mengalami kemajuan apapun. Mengingat bahwa, selain kultivasi harian mereka juga mulai menikmati hidup secara perlahan, dengan Shen Wukui masih menjadi yang paling berpikiran terbuka di antara mereka. Hidup membutuhkan adaptasi. Jika Anda tidak dapat beradaptasi, apa gunanya umur yang begitu panjang? Mereka sudah tinggal di kota abadi, dan dibandingkan dengan para kultivator yang tersapu bersih di daerah terpencil, mereka jauh lebih beruntung, setidaknya mereka masih hidup. Hidup itu sendiri membutuhkan keberanian. Hidup di kota abadi tidak memerlukan agresi, juga tidak memerlukan teriakan. Jika mereka berteriak, mereka akan menjadi seperti para praktisi sekte semua makhluk hidup, yang hanya melawan karena mereka merasa nasib mereka tidak adil. Mungkin beberapa generasi yang lalu, para kultivator di kota dapat memperoleh lebih banyak sumber daya kultivasi dan meningkatkan tingkat kultivasi mereka melalui kerja keras dan ambisi. Namun sekarang, situasi seperti itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja atau seberapa ambisius Anda, tanpa latar belakang keluarga, Anda hanya dapat mengandalkan takdir. Bukan berarti para kultivator biasa akan selalu dihargai dengan kemajuan atas kerja keras mereka, karena mereka hampir tidak dapat menjembatani kesenjangan kelas sekarang. Sama seperti para kultivator di kota bawah, mereka menghabiskan hidup mereka hanya untuk membangun sumber daya, bertaruh pada peluang bahwa mereka dapat berhasil membangun fondasi mereka. Namun bagi seorang Naschen Soul Master seperti Chen Kuan, menghabiskan sepotong batu roh kelas menengah untuk makanan dan minuman bukanlah apa-apa. Mereka berada di level yang sangat berbeda. Para kultivator biasa, sebenarnya, hanya bertahan hidup dengan susah payah. Kualitas terbaik mereka adalah keinginan kuat mereka untuk hidup.
Karena kekurangan sumber daya kultivasi pasti akan menyertai mereka sepanjang hidup mereka, sementara keturunan dari makhluk-makhluk yang tinggi dan perkasa itu menjalani kehidupan yang mudah, titik awal mereka mungkin sudah menjadi titik akhir dari para kultivator biasa. Ini mungkin sebabnya ada begitu banyak praktisi sekte semua makhluk hidup. Menghadapi nasib yang tidak adil, mereka meneriakkan protes hidup mereka. Jika Anda tidak memiliki keberanian untuk protes, maka jalani saja kehidupan yang normal. Itulah satu-satunya hal yang dapat dilakukan keluarga Zhou sekarang. Di dunia ini, sudah menjadi tanda keberanian bagi orang biasa untuk terus hidup. Kota bawah, rumah keluarga Chen. Saat ini, tidak banyak yang berubah di sekitar rumah keluarga Chen. Dengan Chen Kuan yang berjaga, siapa yang berani bersikap lancang di sekitar keluarga Chen? Jika seseorang mengatakan ada perubahan dalam wilayah keluarga Chen, itu berarti bahwa medan spiritual dalam jarak 100 mil di sekitarnya semuanya telah menjadi milik keluarga Chen. Ini bukan karena Chen Kuan dengan paksa merebutnya, melainkan para pemilik ladang spiritual ini secara aktif memilih untuk bersekutu dengannya. Bagaimanapun, rasanya menyenangkan untuk beristirahat di bawah pohon besar. Dengan perlindungan keluarga Chen, para pemilik ini tidak perlu lagi membayar pajak kepada pasukan lokal, sehingga pendapatan tahunan mereka menjadi lebih tinggi. Liang Sheng, tentu saja, tidak akan menolak. Mengingat temperamen Chen Kuan, dia tidak akan menolak manfaat seperti itu yang diberikan kepadanya. Tanpa sepengetahuan siapapun, dalam jarak beberapa ratus mil, Chen Kuan telah menjadi raja yang tidak dinobatkan. Ketika dia bersin, itu akan menyebabkan 3 putaran gema. Suatu pagi, seperti biasa, Liang Sheng dengan santai meninggalkan rumahnya dan pergi ke jalan makanan yang telah ada karena dia. Wajah-wajah di jalan makanan sekarang sangat berubah, 90 tahun telah berlalu, banyak kultivator gagal membuat terobosan, umur mereka habis, dan mereka berubah menjadi tulang kering, tidak meninggalkan jejak di dunia. Penjual di kios pangsit langsung tersenyum saat melihat Liang Sheng datang. Namun, penjual itu bukan lagi yang tua yang dulu, melainkan yang kecil. Puluhan tahun yang lalu, yang tua menemukan pasangan Taoisnya dan yang kecil adalah keturunan langsung mereka. Sayangnya, beberapa tahun yang lalu, yang tua kehabisan masa hidupnya dan meninggal. Untungnya, yang tua meninggalkan bisnis untuk yang kecil. Toko pangsit ini, berkat bisnis Liang Sheng, membuat sumber daya kultivasi yang kecil bebas dari kekhawatiran. Little Yang juga sangat senang bahwa ia mewarisi keterampilan Old Yang. Meskipun ia baru berusia 30-an, ia telah mencapai tingkat ketiga kultivasi Qi. Mungkin dalam waktu kurang dari setahun, ia dapat menerobos dengan sukses. Dengan kecepatan kultivasi ini ada hubungannya dengan Liang Sheng yang kadang-kadang melindungi toko wonton mereka. Bagaimanapun, Chen Kuan dengan santai memberikan batu roh kelas menengah, jadi bagaimana mungkin sumber daya kultivasi Little yang kurang. Pada saat ini, hampir seluruh jalan gourmet didukung oleh Liang Sheng, lagi pula, berapa banyak batu roh kelas rendah yang dapat mereka peroleh dari para kultivator yang mengunjungi toko mereka. Jadi, Chen Kuan adalah keberuntungan terbesar dalam hidup mereka. Tentu saja, dalam 90 tahun terakhir, bukan hanya yang tua yang telah meninggal, tetapi juga banyak kultivator lain di jalan makanan yang telah tiada, telah meninggal dalam ketidakjelasan. Sejak utusan kiri melenyapkan garis keturunan Li Qiming 90 tahun yang lalu, posisinya di kota abadi telah dikonsolidasikan, dengan tegas menekan utusan kanan. Liang Sheng secara alami bangkit bersama arus, dan dia sekarang adalah wakil komandan pertama di bawah komandan Departemen Kebersihan. Namun, Chen Kuan tampaknya tidak peduli dengan kekuatan-kekuatan ini, dia hampir tidak pergi ke kota atas kecuali jika diperlukan. Tetapi selama seseorang menyebutkan orang yang paling dipercaya oleh utusan kiri, nama pertama yang terlintas di benak kebanyakan orang hampir selalu Chen Kuan. Bagaimanapun, selama 90 tahun terakhir, hadiah utusan kiri untuk Chen Kuan sangat murah hati. Dia bahkan menemukan gadis surgawi yang legendaris, yang paling cocok menjadi kuali, dan memberikannya kepada Chen Kuan sebagai mitra Taoisnya. Sayangnya, Chen Kuan menolak mentah-mentah, dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin menikmati dunia sekuler dan tidak ingin menanggung lebih banyak sebab dan akibat. Ia masih lebih suka kebebasan, tetapi Chen Kuan menolak kebaikan utusan kiri, yang membuat utusan kiri semakin peduli dan percaya. Lagi pula, siapa yang tidak menyukai bawahan tanpa motif pribadi,
dan tidak perlu khawatir saat mempekerjakan seseorang seperti Chen Kuan, yang tidak memiliki warisan keluarga. Namun, dalam 90 tahun terakhir, kota abadi sangat damai, dan utusan kiri tidak perlu menggunakan Chen Kuan sebagai pisaunya. Jadi, ia membiarkannya menjalani kehidupan yang riang. Dalam keadaan seperti ini, Liang Seng secara bertahap menjadi orang yang paling tidak tersentuh di kota bawah, membuat Jin Kuanxiu semakin takut untuk menunjukkan wajahnya. Jika tidak, jika ditemukan oleh Chen Kuan, bencana mungkin akan menimpa keluarga Zhou. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang telah melarikan diri dari daerah terpencil. Pada saat ini, Liang Seng duduk di toko pangsit seperti biasa, dan yang kecil dengan hormat menyajikan pangsit. Segera, Liang Seng bersendawa puas, merasa sangat puas. Yang kecil telah sepenuhnya mewarisi keterampilan yang tua. Kemudian, Liang Seng melemparkan batu roh, dan yang kecil penuh dengan rasa terima kasih. Lebih baik bagi orang-orang untuk menjadi bingung. Sebelum yang tua meninggal, dia tidak memberitahu yang kecil tentang identitasnya atau gereja semua makhluk. Jadi, yang kecil tidak tahu kebencian yang dibawanya. Yang tua sebenarnya telah meninggal sebelum waktunya karena kebencian di hatinya, rasa sakit melihat orang-orang yang berpikiran sama disiksa sampai mati, dan kesedihan yang tidak dapat dia hindari. Bahkan para kultivator tidak boleh rendah hati, jika tidak, hidup mereka akan berumur pendek. Pada akhirnya, lebih baik bagi orang-orang untuk menjadi bingung daripada terlalu sadar. Liang Seng sekarang berjalan keluar dari toko dengan santai dan tiba-tiba mencium aroma yang kuat, berhenti di tempat sejenak. Dia belum pernah mencium aroma seperti itu sebelumnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah sumber aroma itu. Ternyata itu adalah toko barbeque yang baru dibuka. Ada seorang pria kekar dengan wajah halus, sekarang sedang menyalakan panggangan besar dengan Red Blood Bull di atasnya. Seekor binatang iblis alam ketiga. Tidak heran pemilik toko lainnya menjaga jarak, tidak berani menyinggung pria kekar itu. Untuk seorang kultivator yang bisa memanggang binatang iblis alam ketiga, bagaimana mereka bisa tersinggung? Namun, masih terlihat jelas bahwa para pemilik toko agak kesal. Karena mereka telah mencapai pendirian yayasan, mengapa tidak pergi ke kota atas daripada datang ke sini untuk bersaing memperebutkan bisnis? Pada saat ini, Liang Seng tidak ragu-ragu dan berjalan langsung, melihat Red Blood Bull di atas panggangan. Kapan akan siap, senior? Tolong tunggu sebentar, 1/4 jam sudah cukup. Pria berotot itu tidak mencoba menyanjung dengan sengaja, tetapi tujuannya jelas. Jelas, dia menargetkan Liang Seng. Melihat Liang Seng telah duduk, dia bekerja lebih keras lagi. Seorang kultivator wanita dan seorang anak di toko dengan cepat menyajikan hidangan dan beberapa hidangan dingin. Liang Seng tidak menahan diri, mengambil sumpit dan memasukkan hidangan dingin ke dalam mulutnya tanpa mempertimbangkan apakah ada masalah dengan sumpit itu. Dengan strategi mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, dapatkah seseorang menyakitinya secara langsung? Jika bukan karena penguasa kota, Zhen Yuan, dan anak Kei Yuan di kota abadi, Liang Seng akan sangat bebas di kota abadi panjang umur. Bagaimanapun, utusan kiri King Feng dan utusan kanan Ming Yue dapat membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Begitulah rasa percaya dirinya. Begitu hidangan dingin itu masuk ke mulutnya, mata Liang Seng berbinar, rasanya renyah dan menyegarkan, sangat lezat, bahkan Liang Seng merasa sedikit kagum. Dikatakan sebelumnya bahwa struktur dan sistem kota abadi mirip dengan dunia sekuler, tetapi karena kekuatan para pembudidaya, kualitas bahan-bahannya berbeda. Pada saat ini, Liang Seng semakin menantikan rasa sapi darah merah yang dipanggang oleh pria kekar itu, dan memang, rasa sapi darah merah panggang itu tidak mengecewakan Liang Seng. Liang Seng tidak pernah berhenti makan, dan dalam waktu setengah jam, seluruh sapi darah merah telah masuk ke perutnya, memuaskan selera makannya. Memuaskan, pendatang baru di sini, Liang Seng bertanya dengan santai, dan setelah mendengar ini, pria berotot itu dengan cepat menjawab, sebagai tanggapan, senior, saya Xiao Fan, berasal dari kota atas. Karena sulit untuk mendapatkan sumber daya di kota atas, setelah mendengar desas-desus tentang kecintaan senior pada makanan enak, saya memutuskan untuk datang ke kota bawah untuk mencari peluang. Kau benar-benar orang yang jujur. Liang Seng mengangguk mendengar kata-kata itu. Di kota atas, setiap industri memiliki para ahli dan jeniusnya sendiri, dan membuat nama untuk diri sendiri sangatlah sulit. Namun, Xiao Fan,
yang berani mengambil risiko di masa jayanya dan pindah ke kota bawah, membuktikan keteguhan hatinya. Selain itu, dia bijaksana dan tidak bertele-tele karena dia tidak mungkin menyembunyikan apapun darinya. Karena dia cerdas dan mampu memuaskan selera Liang Seng, yang menikmati umur panjang yang riang, secara alami lebih suka bisa mencicipi makanan lezat kapanpun dia mau. Jadi, Liang Seng tidak banyak berpikir. Setelah bangun, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kultivator wanita di rumah itu tidak bisa menahan perasaan kecewa setelah melihat ini. Namun, saat berikutnya, matanya berbinar, karena sekarang ada 10 batu roh kelas menengah yang berkilauan terang di atas meja. Perlu dicatat bahwa banteng darah merah hanyalah binatang iblis alam ketiga, dan nilai keseluruhannya paling banyak hanya beberapa lusin batu roh. Pada saat ini, dia ingin bergegas keluar dan mengumpulkan batu roh, tetapi melihat gerakan tiba-tiba Xiao Fan, dia diam-diam menahan kegembiraannya dan memegang tangan putranya saat mereka menunggu di toko. Xiao Fan berdiri di pintu masuk toko, dan pemilik toko lainnya tidak berani melakukan kontak mata dengannya. Bagaimanapun, pria besar itu adalah seorang kultivator tahap pembentukan fondasi, dan mereka bukan tandingannya. Meskipun mereka iri karena dia dengan mudah mendapatkan 10 batu roh kelas menengah, mereka tetap menyambutnya dengan senyuman ketika mereka melihat pria besar itu datang. Di kota abadi, bagaimanapun juga, kekuatan adalah yang tertinggi. Baru saat itulah Xiao Fan mengambil 10 batu roh dan menyerahkannya kepada rekan Taoisnya. Sambil menepuk kepala putranya, dia tidak bisa menahan tawa keras. Dia benar datang ke kota bawah. Apa yang dia katakan kepada Liang Seng sederhana. Jika dia bisa tinggal di kota atas, mengapa dia datang ke kota bawah? Dia pasti tidak bisa tinggal di sana lagi. Sebelum datang ke sini, dia telah mendengar tentang kebiasaan Chen Kuan di kota atas. Selama dia menyukai rasanya, dia akan mengunjungi tempat itu beberapa kali. Sama seperti yang tua, pemilik toko pangsit yang telah mengecewakan, Chen Kuan, sebelumnya, tidak menemui kesulitan apapun. Bahkan, dia sering mengunjungi toko itu, menyediakan bisnis keluarga yang stabil untuk putranya, yang kecil. Kota atas, aku akan kembali, dan itu tidak akan terlalu lama. Setelah tenang, Xiao Fan mengeluarkan binatang iblis lainnya, dengan cepat menguliti dan mempersiapkannya, dan terus memanggangnya. Selain Chen Kuan, dia juga akan melayani orang lain. Seperti yang diharapkan, para kultivator yang terkejut bahwa Chen Kuan telah memberikan 10 batu roh kelas menengah sekaligus tidak dapat lagi menahan rasa ingin tahu mereka dan duduk. Kultivator perempuan itu menuntun putranya bolak-balik, sibuk dengan pekerjaannya. Tawa riang anak itu memenuhi seluruh toko barbeque dalam sekejap, membuat orang-orang tanpa sadar menjadi rileks. Paviliun Yao Xiang. Begitu Liang Seng muncul di Paviliun Yao Xiang, semua orang, dari Old Turtle Public hingga gadis utama Bodhisattva pemberi, datang untuk menyambutnya. Di kota bawah saat ini, di mana orang bisa menemukan tamu yang lebih berharga daripada Chen Kuan? Jawabannya, tentu saja, tidak ada di manapun. Dalam 90 tahun sejak itu, lebih dari selusin bodhisattva pemberi telah berhasil mencapai pendirian fondasi dan menuju ke kota atas yang sangat didambakan. Ini membuat Chen Kuan hampir menjadi legenda, dan tidak ada yang berani memperlakukannya dengan enteng, karena mungkin orang yang beruntung berikutnya adalah diri mereka sendiri. Saat ini, Liang Seng tidak banyak bicara. Dia langsung menarik beberapa bodhisattva pemberi yang sudah dikenalnya dan langsung menuju gedung VIP yang telah disiapkan untuknya. Paviliun Yao Xiang sudah memiliki menara khusus untuk digunakan oleh Chen Kuan. Bahkan jika Chen Kuan tidak datang, mereka tetap akan menyediakannya untuknya. Adapun para kultivator kota bawah, mana mungkin mereka berani menyinggung Chen Kuan. Mereka hanya bisa melihat dengan iri dan tidak mengatakan apa-apa. Jika mereka berhasil dalam kultivasi suatu hari nanti, mereka juga akan menjalani kehidupan tanpa beban di dunia seperti dia. Pria sejati seharusnya seperti itu. 90 tahun telah berlalu, dan kejadian-kejadian yang telah terjadi di gereja semua makhluk telah lama terlupakan. Tidak seorang pun tahu bahwa ada orang-orang yang pernah berjuang untuk masa depan mereka. Faktanya, mereka hanyalah kultivator biasa yang hanya ingin menjadi makhluk yang lebih tinggi. Hanya dengan kultivasi yang berhasil, mereka dapat menikmati hak istimewa yang lebih besar. Setelah semalam penuh pesta pora, bulan yang terang bersinar tinggi di atas.
Pada saat ini, Liang Seng menyingkirkan beberapa tangan yang ada di dadanya. Dengan caranya yang diam dan tak terlihat, para bodhisattva pemberi itu telah kehilangan kesadaran. Sudah waktunya untuk melanjutkan pekerjaannya. Selama 90 tahun ini, Liang Seng tidak melakukan apa-apa. Bahkan, dia telah mengerjakan satu hal, memperbaiki susunan teleportasi yang tertinggal di gundukan pemakaman massal. Sebelumnya, ketika praktisi gereja semua makhluk menghancurkan diri sendiri, susunan teleportasi itu benar-benar dibuang, tetapi struktur inti dasarnya tetap dipertahankan. Orang lain mungkin tidak dapat memperbaikinya, tetapi bukan berarti Liang Seng tidak bisa. Dengan penyamaran, Chen Kuan, dan sumber daya kultivasi yang setara dengan beberapa sekte, ditambah dengan bakat kebodohan yang tidak bersalah, membangun kembali susunan teleportasi menjadi mungkin. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa kerangka inti susunan teleportasi yang dibuang akan dikumpulkan oleh Liang Seng dan ditempatkan di bawah paviliun Yaoxiang. Jika bukan karena alasan ini, mengapa Liang Seng begitu peduli dengan menara yang hanya bisa dimasukinya dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk pada waktu normal? Semua ini hanya untuk menyembunyikan kebenaran. Liang Seng menutup penghalang pelindung yang telah disiapkannya sendiri dan melihat ke bawah ke ruang bawah tanah. Bahkan Nyonya Paviliun Yaoxiang tidak tahu tentang rahasia di bawah menara. Dalam 90 tahun, keterampilan Liang Seng dalam menyempurnakan formasi susunan untuk teleportasi telah lama selesai. Hari ini adalah langkah terakhir dalam memperbaiki susunan teleportasi. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan memiliki susunan teleportasinya sendiri. Dengan cara ini, Liang Seng akan memiliki sarana tambahan untuk melarikan diri. Jika terjadi kecelakaan yang tidak dapat dihindari di kota abadi umur panjang, dia bisa melarikan diri pada kesempatan pertama. Yang paling dipedulikan Liang Seng tentu saja keselamatannya sendiri, dan sikap waspada sudah terukir di tulang-tulangnya. Dengan umur yang panjang, bukankah sangat disayangkan jika dia meninggal di tengah jalan? Itulah sebabnya Liang Seng dalam suasana hati yang baik hari ini. Jika bukan karena alasan itu, meskipun Red Blood Bull lezat, apakah itu sepadan dengan 10 batu roh kelas menengah darinya? Itu semua hanya karena dia bahagia hari ini. Jika dia tidak bisa berbagi kegembiraan secara terbuka dengan orang lain, mengapa tidak melampiaskan emosinya secara diam-diam? Pada saat ini, Liang Seng mencoba menenangkan emosinya yang bersemangat. Memperbaiki susunan teleportasi akan dilakukan hari ini. Kota bawah, Paviliun Yaoxiang. Pada saat ini, Liang Seng sangat fokus, telah mengelilingi dirinya dengan lapisan susunan pelindung, karena dia tidak akan membiarkan kecelakaan apapun terjadi di sini. Liang Seng membentuk segel tangan dan, sambil menggunakan teknik rahasia, menyulap bahan-bahan yang telah dia persiapkan di udara. Bahan-bahan berharga ini berputar di sekelilingnya, dan Liang Seng akan dengan hati-hati mengambilnya tanpa melihat ke atas untuk menambahkannya ke susunan teleportasi. Setiap gerakan Liang Seng tepat, seperti memainkan musik yang menyenangkan, samar-samar memancarkan pesona yang unik. Namun, Liang Seng tidak mempedulikannya, karena baginya, semua metode duniawi tidak lebih dari sekadar keterampilan belaka. Di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, semuanya tidak lebih dari hasil latihan untuk menjadi sempurna, belum lagi bahwa Liang Seng telah mempersiapkannya selama 90 tahun. Selain sesekali dipanggil ke kota atas, dia telah mengabdikan sebagian besar usahanya untuk tugas ini, dan sekarang saatnya akhirnya tiba baginya untuk menuai hasilnya. Saat Liang Seng melakukan segel tangannya, bahan-bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan ke dalam susunan dengan tertib. Liang Seng tidak bisa tidak mengagumi kekuatan gereja semua makhluk. Jika bukan karena sumber daya mereka yang melimpah, yang tidak digunakan untuk menyiapkan susunan teleportasi tetapi untuk membina para kultivator, mereka mungkin telah berhasil memelihara setidaknya puluhan master jiwa baru lahir. Mengenai bagaimana mereka bisa memiliki begitu banyak sumber daya, hanya bisa dikatakan bahwa Li Qiming dan mereka yang tidak mementingkan diri sendiri seperti itu tidak sedikit, dan dia harus berterima kasih kepada mereka atas kontribusi mereka yang murah hati. Tanpa banyak kultivator yang seharusnya menikmati status makhluk tinggi dan yang tanpa pamrih berkontribusi pada gereja semua makhluk, mustahil bagi mereka untuk membuat susunan teleportasi seperti itu. Namun, meskipun Liang Seng mengagumi usaha mereka, dia tidak memikirkan fakta bahwa dia sendiri telah mengumpulkan semua materi, yang bahkan lebih mencengangkan daripada gereja semua makhluk. Pada saat ini, Liang Seng menarik kembali pikirannya dan tidak berpikir lebih jauh, karena hanya satu bagian materi terakhir yang tersisa di tangannya.
Dia menahan napas dan fokus, dan meskipun dia telah menghayati proses itu di dalam hati dan mensimulasikannya secara mental berkali-kali, dia masih sangat berhati-hati dan tidak berani ceroboh. Saat bagian terakhir dari teka-teki itu selesai, pola susunan teleportasi itu tiba-tiba bersinar terang, seperti sirkuit yang dipenuhi bunga api, namun itu sangat indah. Namun, pemandangan ini hanya berlangsung sesaat. Saat pikiran Liang Seng berkedip, susunan teleportasi itu kembali ke keadaan semula. Jika susunan teleportasi itu diletakkan di depan orang lain, susunan itu akan tampak biasa dan biasa saja sekarang, namun hati Liang Seng dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan. Karena mulai sekarang, ia memiliki cara melarikan diri tambahan. Meskipun ia mungkin hanya dapat menggunakannya sekali, susunan itu memberikan lapisan keamanan dan keselamatan lainnya. Tentu saja, akan lebih baik untuk tidak menggunakan susunan teleportasi ini kecuali jika diperlukan, karena kehidupannya saat ini sangat cocok untuknya. Tanpa gangguan dan tanpa beban, ia tidak perlu khawatir kecuali kemungkinan tuan kota Zhen Yuan menjadi gila. Sama sekali tidak ada bahaya. Menjadi spiritualis transformasi keilahian semudah mengalahkan lawan dengan satu pukulan. Namun, begitu ia mencapai kekuatan besar dan saat yang tepat tiba, ia akan benar-benar bebas menjelajahi dunia. Liang Seng semakin mengagumi mahakaryanya, dan ketika akhirnya merasa puas, ia mengaktifkan susunan pelindung dan kembali ke tanah. Pada saat ini, Bodhisattva pemberi di dalam menara milik Liang Seng masih tertidur lelap, tidak tahu kejadian ajaib apa yang telah terjadi dalam waktu sesingkat itu. Liang Seng berbaring di tempat tidur dan mengingat koordinat teleportasi yang telah dihafalnya sebagai persiapan selama beberapa dekade terakhir. Ini juga berkat utusan kiri, karena selama 90 tahun ini, ia hampir sepenuhnya menekan utusan kanan, yang memberi Liang Seng kesempatan untuk melihat-lihat arsip di kantor urusan internal. Liang Seng memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan koordinat teleportasi yang tercatat di kota abadi panjang umur, kagum pada kenyataan bahwa jumlah daerah terpencil di bawah kota abadi panjang umur telah mencapai 100.000. Jika bukan karena terobosannya yang sukses ke alam transformasi keilahian, akan sulit baginya untuk langsung menghafal begitu banyak koordinat. Teleportasi. Tentu saja, selain daerah terpencil, dia juga telah menghafal beberapa koordinat teleportasi khusus yang terletak di dalam wilayah dinasti abadi kemenangan timur. Sebelumnya, Liang Seng telah meninjau kembali ingatan Chen Quan secara menyeluruh, tetapi Chen Quan hanya tahu bahwa kota abadi panjang umur milik dinasti abadi kemenangan timur dan tidak mengetahui lokasi kota-kota lainnya. Jadi secara relatif, Liang Seng telah melangkah lebih jauh, karena bahkan jika Chen Quan terlahir kembali, dia tidak akan memiliki pengetahuan sebanyak yang dimiliki Liang Seng sekarang. Setelah memastikan bahwa tidak ada kelalaian, Liang Seng memejamkan mata dan tertidur. Memiliki rentang hidup yang berlimpah, dia harus tidur lebih banyak dan menghabiskan waktu. Jika tidak, menuruti kesenangan sepanjang waktu pada akhirnya akan menyebabkan kebosanan, karena para kultivator perlu mengendalikan pikiran mereka dengan menemukan keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Selain itu, setelah mencapai kondisinya saat ini, dia dapat berkultivasi tanpa istirahat sambil mengerjakan banyak tugas. Misalnya, pada saat ini, teknik misterius primordial dan teknik kultivasi rentang hidup di dalam tubuhnya berjalan secara terpisah, membuat perbedaan yang jelas. Hanya karena keengganan yang berlebihan dari bakat kebodohan yang tidak bersalah, dia tidak dapat merasakan kemajuan yang dibuat setiap hari. Saat Liang Seng memejamkan mata dan tidur dengan damai, seseorang di dalam kota abadi tidak dapat tidur, dan faktanya, tidak tidur selama 90 tahun. Beberapa hari yang lalu, pilar pendukung lain di gereja telah meninggal dunia, dan keturunannya tidak tahu bahwa ayah mereka atau leluhur adalah anggota gereja semua makhluk. Sebelumnya, dia meremehkan situasi tersebut. Mereka pernah bersembunyi dalam kegelapan dan berhibernasi selama 1 milenium. Namun, selama waktu itu, mereka berada di masa keemasan, tanpa kekhawatiran tentang masa hidup mereka, jadi mereka tidak menganggap hibernasi sebagai masalah. Namun, sekarang masalah realistis ini ada di depannya, dan banyak yang menunggu, tanpa sadar menghabiskan umur mereka. Mereka masih memegang tugas gereja semua makhluk, tidak mengungkapkan identitas mereka sedikit pun, tetapi bukan City Lord Mansion yang membawa bahaya, waktu adalah musuh terbesar mereka. Jadi perubahan harus dilakukan, jika tidak, mereka akan mendorong diri mereka sendiri ke dalam kuburan waktu tanpa perlu campur tangan City Master Zhen Yuan, tidak meninggalkan siapapun. Jadi,
Sejak 30 tahun yang lalu, Su Jintian telah merencanakan bagaimana menghadapi krisis berpacu dengan waktu ini. Gereja semua makhluk tidak boleh binasa di tangannya, mencari kebenaran, bersikap pragmatis, semua orang seperti naga, ini adalah ide yang diturunkan melalui garis keturunan. Jika tidak ada penerus, kota abadi ini akan kehilangan semua harapan, dan setelah itu, kota ini akan tetap menjadi tempat yang kuat tetap kuat, dan yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Ini bukan dunia yang masuk akal. Mengapa mereka dilahirkan sebagai sapi dan kuda? Dikatakan bahwa Chen Kuan dari kota bawah telah, hanya dalam 90 tahun, menduduki semua ladang spiritual di Fang Yuan untuk dirinya sendiri. Bukankah dia sudah menyerah pada kultivasi karena putus asa? Tetapi, pemborosan ini menghabiskan begitu banyak sumber daya. Jadi bagaimana mungkin kultivator biasa tanpa sumber daya yang ingin bekerja keras dan bangkit? Jadi, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Su Jintian saat ini perlahan-lahan meninjau rencananya di dalam hatinya, mencari waktu yang paling tepat untuk mengambil tindakan. Bahkan jika dia mati dalam prosesnya, itu sepadan, hanya berharap untuk tidak membiarkan gereja semua makhluk perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Mereka seperti percikan, yang tidak dapat dipadamkan, jika tidak, dia tidak dapat membayangkan kapan kegelapan akhirnya akan memudar. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan krisis mencapai kepalanya, semuanya perlu direncanakan dengan hati-hati. Kalau tidak, selain mengorbankan dirinya dengan sia-sia, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, tetapi setelah 30 tahun merencanakan, rencananya hampir sempurna. Hampir sampai. Dia pasti tidak sabar. Selama 90 tahun terakhir, dia telah menelusuri catatan yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh garis keturunan gereja semua makhluk, dan akhirnya menemukan jawaban atas apa yang disebut bencana takdir di atas kemunculan jiwa. Tanpa ini, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk merencanakan untuk mengubah situasi saat ini. Lagi pula, Tuan Kota Zhen Yuan berada di level kemunculan jiwa. Namun, justru karena celahnya terlalu besar, agar rencananya berhasil, dia harus menunggu saat yang tepat. City Lord Mansion. Pada saat ini, City Master Zhen Yuan menatap Kai Yuan Child dengan sedikit keengganan di matanya, tetapi selama 90 tahun kedamaian di Immortal City, dia tidak punya alasan untuk menahannya. Sebenarnya, Church of All Beings agak melampaui harapan mereka. Mereka tidak mengira bahwa gereja dapat memiliki pasukan eksekusi yang begitu kuat, tetap dalam kehidupan normal seperti yang mereka katakan, yang sedikit membuat mereka takut. Tidak heran itu adalah kesengsaraan manusianya, tetapi City Master Zhen Yuan juga sedikit bingung, lagi pula, Fate Calamity dimulai, dan kesengsaraan terus bertambah sepanjang waktu. Namun, anehnya, City Master Zhen Yuan tidak merasakan kesengsaraan apapun yang menumpuk, ini tidak sejalan dengan aturan umum Fate Calamity. Tuan Kota Zhen Yuan bahkan telah mengirim pesan kepada gurunya, yang berada jauh di ibu kota dinasti abadi, tetapi jawaban gurunya adalah bahwa dia tidak tahu alasannya tetapi hanya dapat memerintahkan Tuan Kota Zhen Yuan untuk berhati-hati dan waspada, karena menurut perhitungan, malapetaka takdirnya masih terjadi. Situasi ini membuat Tuan Kota Zhen Yuan tidak berdaya, tetapi sekarang dia memang tidak merasakan bahaya apapun, seolah-olah malapetaka takdir dihentikan oleh seseorang, jadi semakin tenang, semakin panik dia. Jadi dia telah membicarakannya dengan anak Kai Yuan sebelumnya, tidak menyembunyikan apapun. Kakak senior, apakah menurutmu ini bisa jadi hasil dari gereja semua makhluk yang berhibernasi dan menyembunyikan diri, sehingga aku tidak merasakan krisis sama sekali? Anak Kai Yuan sebenarnya tidak tahu banyak tentang malapetaka takdir, lagi pula, dia mengalaminya saat berkultivasi secara tertutup. Malapetaka takdir setiap orang berbeda, dan keadaannya bervariasi, tetapi secara umum, semakin tenang sebelum badai, semakin deras hujannya. Jadi yang bisa dia lakukan adalah membiarkan Tuan Kota Zhen Yuan tinggal sebisa mungkin di area kultivasi tertutup, berusaha untuk tidak bergerak, dan memastikan bahwa Qi-nya tidak akan merangsang perubahan bencana takdir. Hanya bisa dikatakan bahwa gereja semua makhluk sebelumnya telah bertindak terlalu jauh, dalam 90 tahun ini, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Tuan Kota Zhen Yuan menatap anak Kai Yuan dengan enggan. Kakak senior, sudah 100 tahun sejak pasang surut spiritual terakhir, dan guru mengatakan sudah waktunya bagi tulang belakang langit dan bumi di Vena spiritual dinasti abadi untuk melonjak lagi. Sebagai kakak senior tertua, guru akan memanggilmu kembali ke dinasti abadi untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar.
aku bertanya-tanya apakah kali ini akan ada yang beruntung lahir. Aku harap kamu memiliki kesempatan dalam kompetisi ini untuk masuk ke 10 besar dan memuliakan nama guru kita. Selama bertahun-tahun, anak Kei Yuan telah bersamanya, dan Tuan Kota Zhen Yuan dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia juga tahu bahwa tinggal di kota abadi jauh lebih buruk daripada berada di dinasti abadi. Gelombang spiritual yang terjadi sekali dalam 100 tahun dari nadi spiritual dinasti abadi ini tidak memiliki banyak daya tarik tersendiri, tetapi itu terkait dengan wajah para pejabat senior. Namun, Kei Yuan Child menggelengkan kepalanya, aku sudah masuk berkali-kali sebelumnya, dan setiap kali perolehanku tidak besar, jika aku ingin menyerap lebih banyak tulang belakang langit dan bumi, semuanya bergantung pada takdir. Jadi, sebaiknya aku kembali berkultivasi secara normal, fokus pada pemurnian ramuan untuk kultivasi tambahan, dan tidak terobsesi dengan terobosan menggunakan tulang belakang langit dan bumi. Lagi pula, berapa banyak orang yang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan hanya dengan mengandalkannya. Kali ini guru telah memberitahuku, yang penting adalah partisipasi, jangan menganggap untung dan rugi terlalu serius. Di sisi lain, saudara muda, kamu dapat mencobanya. Bagaimanapun, kota abadi terletak di sub-urat nadi dari nadi spiritual dinasti abadi, jadi mengapa tidak masuk dan melihat apakah ada keberuntungan. Jika kamu menyerap tulang belakang langit dan bumi, kamu akan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melewati kesengsaraan manusia ini. Kata-kata Kei Yuan Child cukup masuk akal. Tulang belakang langit dan bumi memang merupakan harta karun langit dan bumi, sangat bermanfaat bagi kultivasi, tetapi untuk mendapatkan kesempatan ini, semuanya bergantung pada takdir. Penerjemah, 549.690.339. Setelah mendengar ini, Tuan Kota Zhen Yuan tergerak oleh saran Kei Yuan Child, yang tampaknya masuk akal. Kakak senior memberikan pendapat yang bagus. Mungkin aku harus pergi dan melihatnya. Mungkin, seperti kakak senior, aku mungkin tanpa sadar melewati malapetaka takdir selama kultivasi pintu tertutupku. Kei Yuan Child mengangguk. Kultivasi adalah tentang memperjuangkan keberuntungan, dan apapun mungkin terjadi dengan berkah yang mendalam. Faktanya, ini juga berfungsi sebagai sarana untuk melindungi Zhen Yuan. Bagaimanapun, gereja semua makhluk saat ini tersembunyi, dan apapun bisa terjadi. Lebih baik mencobanya. Pembuluh darah spiritual dinasti abadi ini memiliki letusan pasang surut spiritual setiap 100 tahun sekali, yang mewakili peluang surga dan bumi. Karena Tuan Kota Zhen Yuan telah memutuskan untuk menjelajahi vena spiritual dinasti abadi, ia memutuskan untuk keluar dari kultivasinya dan memanggil utusan kiri dan kanan. Kalian berdua, ikutlah denganku ke vena spiritual dinasti abadi. Mari kita lihat apakah kalian dapat menemukan kesempatan selama letusan gelombang roh ini. Utusan kiri dan kanan saling melirik dan langsung mengangguk. Pada saat ini, utusan kiri teringat akan janji yang telah dibuatnya sebelumnya dan menyadari bahwa Tuan Kota Zhen Yuan tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk berbicara. Tuan Kota, bolehkah aku membawa bawahanku Chen Kuan ke vena spiritual juga? Lagi pula, aku berjanji kepadanya bahwa selama ia menemukan petunjuk dari gereja semua makhluk, aku akan memberinya kesempatan ini. Chen Kuan, setelah mendengar nama ini, Tuan Kota Zhen Yuan langsung memiliki kesan dalam benaknya. Chen Kuan inilah yang pertama kali menemukan petunjuk gereja semua makhluk di kota bawah. Dialah yang telah membuka celah bagi gereja semua makhluk. Selain itu, tidak masalah berapa banyak orang yang memasuki cabang vena roh kota abadi. Hasilnya, Tuan Kota Zhen Yuan mengangguk, menyetujui permintaan utusan kiri. Utusan kanan Ming Yue juga berharap untuk membawa seseorang ke dalam vena spiritual, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia menyerah pada ide itu. Sekarang, King Feng adalah yang disukai, sial. Pada saat ini, Su Jintian, pelayan tua di samping Tuan Kota Zhen Yuan, tiba-tiba melangkah maju dan berkata kepada Tuan Kota Zhen Yuan, "Tuan, saya baru-baru ini merasakan peningkatan dalam tingkat kultivasi saya. Bolehkah saya masuk juga bersama Anda?" Setelah mendengar ini, yang paling terkejut sebenarnya adalah utusan kiri dan kanan. Mereka, tentu saja, tahu tingkat kultivasi Su Jintian, yang berada di alam transformasi keilahian. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Su Jintian yang rendah hati itu benar-benar akan datang kepada mereka dan mungkin membuat terobosan sebelum mereka. Tidak heran dia telah berada di sisi Tuan Kota sejak kecil. Namun,
mereka tidak pernah membandingkan diri mereka dengan Su Jintian karena itu tidak ada bandingannya. Dia telah mengikuti Tuan Kota Zhen Yuan sejak dia masih kecil dan menjadi orang kepercayaan dan pengikutnya. Statusnya sama sekali tidak sebanding. Benar saja, Tuan Kota Zhen Yuan mendengar permintaan ini dan setuju tanpa ragu-ragu, bahkan tidak terlalu memikirkannya. Namun, mari kita bicarakan ini nanti. Hari ini, saya memanggil Anda ke sini untuk membuat beberapa persiapan. Besok, saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada kakak senior Kei Yuan saat dia pergi. Hah, Su Jintian awalnya tertegun dan kemudian sangat gembira. Surga membantu saya. Awalnya, dia berpikir bahwa rintangan terbesar adalah pergi. Sekarang, dia bertanya-tanya bagaimana cara menyelesaikan masalah di nadi spiritual. Pada saat ini, utusan kiri dan kanan juga segera mematuhi perintah, memahami niat Tuan Kota Zhen Yuan. Dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perhatian yang ditunjukkan selama ini dengan membiarkan senior Kei Yuan pergi dengan memuaskan. Sebagai tangan kiri dan kanan Tuan Kota Zhen Yuan, mereka tentu tidak akan mengganggunya dengan ini, jadi orang-orang dari Biro Urusan Internal dan Eksternal segera sibuk. Adapun Liang Seng, dia saat ini berada di kota bawah dan menerima perintah dari utusan kiri. Dia segera bergegas ke kota atas, merasa agak bersemangat saat ini. Pembuluh darah spiritual dinasti abadi. Tulang belakang langit dan bumi. Utusan kiri tidak menipu saya. Hanya memikirkan tulang belakang langit dan bumi membuatnya bersemangat. Mungkinkah setelah 90 tahun, tingkat kultivasinya akan meledak sekali lagi? Kebodohan yang tidak bersalah. Tolong panggil aku putra surga yang sombong. Liang Seng juga mengetahui berita lain bahwa sebelum mereka memasuki pembuluh darah spiritual, Tuan Kota Zhen Yuan terlebih dahulu akan mengirim anak Kei Yuan pergi. Bagi Liang Seng, berita ini seperti berkah ganda. Alasan dia masih agak berhati-hati di kota abadi adalah karena kehadiran anak Kei Yuan dan Tuan Kota Zhen Yuan. Jika saja ada Tuan Kota Zhen Yuan, kota abadi panjang umur, hidupku tidak lagi dalam bahaya. Siapa di dunia ini yang tahu bahwa di bawah teknik kuno, aku, Liang Seng, telah memperoleh kekuatan pertempuran untuk melintasi wilayah utama. Bahkan jika aku bukan lawan Tuan Kota Zhen Yuan sekarang, paling tidak, aku dapat melarikan diri dengan aman. Kepergian anak Kei Yuan tidak bisa lebih tepat waktu. Kalau begitu, aku harap dia tidak akan pernah kembali. Pada saat ini, kota abadi damai, dan bagi Liang Seng, itu tidak bisa lebih nyaman. Ketika Liang Seng tiba di kota abadi, ia memasuki rumah Tuan Kota pada hari berikutnya, hanya untuk menemukan bahwa tempat itu sudah dipenuhi dengan tanaman hijau dan vitalitas di wilayahnya. Liang Seng belum pernah melihat begitu banyak master jiwa baru lahir. Pada saat ini, mereka yang tidak memiliki masalah mendesak di Biro Urusan Internal dan Eksternal berkumpul di sini. Tampaknya, Tuan Kota Zhen Yuan ingin menyampaikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada anak Kei Yuan pada saat perpisahan mereka. Itulah sebabnya perjamuan besar seperti itu diadakan. Pada saat ini, Raja Sejati tahap jiwa baru lahir lainnya memandang Liang Seng yang baru saja tiba, menyambutnya dengan senyuman, dan memperlakukannya dengan sangat sopan meskipun mereka berada di tahap jiwa baru lahir tahap akhir. Meskipun tingkat kultivasi mereka lebih tinggi, siapa yang dapat menyangkal bahwa Chen Kuan adalah orang kepercayaan utama utusan kiri. Adapun para master jiwa baru lahir dari kantor urusan internal, mereka menjaga jarak saat ini, merasa tidak berdaya di hati mereka. Selama 90 tahun terakhir, mereka telah ditekan oleh rumah urusan luar negeri. Siapa yang bisa menyalahkan mereka, sekarang setelah utusan kiri dengan tegas menekan utusan kanan? Tak lama kemudian, seluruh City Lord Mansion mulai dipenuhi meja-meja perjamuan dan berbagai hidangan lezat, semuanya adalah bahan makanan bergizi bermutu tinggi untuk kultivasi. Bahkan Naschen Soul Master pun tak kuasa untuk tidak memuji City Master Zhen Yuan atas tindakannya yang murah hati kali ini. Ketika persiapan untuk perjamuan hampir selesai, utusan kiri dan kanan tiba tepat waktu, tidak lebih awal maupun terlambat. Ketika utusan kiri dan kanan bertemu, mereka bersikap sangat ramah satu sama lain. Di permukaan, sepertinya mereka berdua tidak memiliki konflik, tetapi semua orang tahu bagaimana mereka saling mengutuk dalam hati mereka. Utusan kiri melangkah ke kursi utama di sebelah kiri dan duduk tanpa ragu-ragu. Dia kemudian menoleh untuk melihat sekeliling, dan ketika dia melihat Liang Seng, matanya berbinar. Chen Kuan, duduklah di sampingku. Semua orang yang melihat ini tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hati,
karena utusan kiri bersikap sangat sayang terhadap Chen Kuan. Di bawah tatapan cemburu orang lain, Liang Seng tidak bisa tetap rendah hati dan harus berdiri dari tempat duduknya di meja terakhir, mempercepat langkahnya ke sisi utusan kiri. Utusan kiri kemudian menekan tangannya ke bawah dan membuatnya duduk di sampingnya. Apa? Gugup kali ini. Mendengar ini, Liang Seng segera menggelengkan kepalanya. Saya senang, bawahan. Saya hanya bisa menghancurkan tubuh saya menjadi berkeping-keping untuk membalas kebaikan utusan kiri. Utusan kiri tampak sangat puas dengan kata-kata Liang Seng. Pada titik ini, dia ingin mengatakan sesuatu lagi. Tetapi melihat Su Jintian dalam pandangannya, dia segera menutup mulutnya. Karena Su Jintian sudah keluar, itu berarti tuan kota tidak akan jauh. Segera, semua orang duduk sesuai status mereka dengan bimbingan para pelayan tuan kota. Ada banyak orang di aula, tetapi tidak ada satupun kekacauan yang terjadi. Ketika seluruh area perjamuan menjadi sunyi, Su Jintian berjalan ke depan dan berteriak. Tuan kota telah tiba. Liang Seng melihat pemandangan di depannya dan tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung, seolah-olah dia melihat dinasti kekaisaran dunia biasa, karena mereka juga membawa sikap yang sama. Namun, orang-orang yang duduk di sini semuanya adalah kultivator dengan kekuatan besar. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan dinasti dunia sekuler hanya dengan lambaian tangan. Selain kekuatan mereka, tidak ada perbedaan. Pada saat ini, Tuan Kota Zhen Yuan dan anak Kei Yuan sudah duduk di depan dua meja utama. Tuan Kota Zhen Yuan langsung berbicara tanpa basa-basi. Mari kita mulai perjamuannya. Setelah mendengar ini, semua orang di bawah terkejut, tetapi melihat Tuan Kota Zhen Yuan mengangkat cangkirnya, mereka semua buru-buru mengangkat cangkir mereka juga dan bersulang untuk Tuan Kota Zhen Yuan. Setelah cangkir anggur pertama ditelan, Tuan Kota Zhen Yuan berbicara lagi, hari ini. Kakak Kei Yuan akan menuju ke dinasti abadi. Mari kita semua bergabung dengan saya untuk bersulang untuk kakak Kei Yuan. Setelah itu, bersulang kembali dipersembahkan secara serempak. Anak Kei Yuan tidak berkata apa-apa dan langsung meminum anggur dari cangkirnya. Saat suara Su Jintian memulai perjamuan, pesta resmi dimulai. Seketika, sekelompok penari muncul di aula. Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah saat melihatnya, berpikir bahwa rumah tuan kota benar-benar mewah. Itu karena semua penari ini sebenarnya adalah kultivator wanita di alam inti emas. Siapa lagi, selain tuan kota Zhen Yuan, yang dapat mengumpulkan begitu banyak penari berkualitas tinggi? Saat yang lain menyaksikan gerakan anggun para penari, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak rileks, dan suasana perjamuan menjadi semakin santai. Saat anggur disajikan dalam 3 putaran dan semua orang menjadi semakin mabuk, utusan kiri dan kanan berdiri hampir bersamaan dan melompat ke aula untuk mencari kesenangan dan kenikmatan bersama para penari. Langkah ini tampak gegabah, tetapi jauh di dalam mata mereka terdapat ketenangan yang luar biasa, karena mereka sangat menyadari mengapa tuan kota menyelenggarakan acara besar ini. Melihat situasi ini, Liang Seng tidak ragu untuk mengulurkan tangan dan menarik seorang musisi di dekatnya. Karena penguasa kota ingin melihat pemandangan yang harmonis dan menyenangkan, tentu saja dia tidak bisa mengecewakannya. Orang-orang pintar lainnya juga bertindak cepat. Pada saat mereka yang bereaksi lebih lambat menyusul, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton mereka bermain dan bergembira sambil mendesah diam-diam. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang ini akan menjadi terkenal, tetapi siapa yang bisa menyalahkan mereka ketika reaksi mereka sendiri begitu lambat? Penguasa kota Zhen Yuan dan Kei Yuan Child sama-sama tersenyum melihat situasi itu. Mereka sangat puas. Hanya Su Jintian yang berdiri di samping penguasa kota, tidak tergerak dan melayani mereka dengan penuh perhatian. Orang-orang yang bijaksana di antara mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati mereka bahwa Su Jintian benar-benar manajer nomor 1 istana penguasa kota dan jantung penguasa kota. Perjamuan berlangsung selama beberapa jam, dan di penghujungnya, Kei Yuan Child tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Adik muda, terima kasih atas keramah tamahanmu. Begitu aku menyelesaikan tugas tetua, aku akan segera kembali. Jangan terburu-buru. Segera setelah itu, sosok Kei Yuan Child muncul di udara. Kepala kota Zhen Yuan juga berdiri dan berkata dengan keras, "Kakak, semoga perjalananmu aman." Pada saat ini, utusan kiri dan kanan telah meninggalkan para penari dan duduk kembali, juga mengucapkan selamat tinggal kepada Kei Yuan Child. Yang lain menggemakan sentimen mereka serempak. "Senior, semoga perjalananmu aman." Saat berikutnya,
Kaiyuan Child menghilang dari pandangan. Di bawah persepsi Liang Seng, Kaiyuan Child telah pergi ke arah teleportasi kantor urusan internal, langsung menuju ibu kota. Dengan kepergian Kaiyuan Child, perjamuan itu pun berakhir. Pada saat ini, Liang Seng juga mengucapkan selamat tinggal kepada utusan kiri dan tinggal di rumah urusan luar negeri. Setelah itu, ia harus mengikuti utusan kiri ke dalam nadi spiritual dinasti abadi, jadi ia tidak perlu terburu-buru kembali ke kota bawah sekarang dan membuang-buang waktu. Adapun Su Jintian, setelah tuan kota Zhen Yuan pergi, ia mulai mengurus akibat perjamuan itu. Tidak seorang pun tahu bahwa di balik tatapan matanya yang tenang, hatinya dipenuhi amarah. Pesta orang kaya, tulang-tulang berserakan di sepanjang jalan. Sungguh dunia yang kacau. Perjamuan hari ini menghabiskan sumber daya yang seharusnya dapat membuat banyak kultivator terbebas dari kekhawatiran dalam kultivasi mereka. Namun, sekarang ini hanyalah konsumsi dari satu perjamuan. Meskipun demikian, hari-hari yang absurd seperti itu tidak akan berlangsung selamanya. Pada titik ini, ia sudah siap untuk tindakan selanjutnya, dan ia tidak menyangka kesempatannya akan datang begitu cepat. Terima kasih atas letusan gelombang spiritual. Jika Kaiyuan Child tidak pergi kali ini, Su Jintian masih harus mempertimbangkan bagaimana cara mengambil tindakan. Namun, sekarang, situasinya tidak bisa lebih baik baginya. Meskipun dia adalah seorang ahli alam transformasi dewa, dia tidak akan pernah bisa melawan tuan kota Zhen Yuan sendirian. Namun, hanya karena dia tidak bisa mengalahkannya bukan berarti dia tidak bisa memperburuk malapetaka takdir tuan kota Zhen Yuan. Hanya ketika kamu mati, Zhen Yuan, kota abadi ini dapat diselamatkan. Tentu saja, rencana Su Jintian tidak akan membiarkan Zhen Yuan binasa secara langsung. Faktanya, dia tidak dapat membuat tuan kota Zhen Yuan jatuh dalam sekejap, tetapi membiarkan tuan kota Zhen Yuan binasa secara bertahap akan memberi waktu bagi gereja semua makhluk. Selama mereka dapat mengubah kota abadi sebelum dinasti abadi bereaksi, mereka dapat membungkus diri mereka dalam kulit kota abadi dan mempromosikan kesetaraan semua makhluk. Pada saat itu, dia percaya bahwa makhluk yang terlahir kembali tidak akan berlutut lagi. Apakah kamu bersedia kembali ke kehidupan yang lebih buruk daripada babi dan anjing setelah menikmatinya? Adapun anjing pemburu dan pencuri dari rumah tuan kota, seperti utusan kiri dan kanan, wajar saja bagi mereka untuk pergi bersama tuan kota Zhen Yuan. Jika mereka tidak mati, bagaimana anggota gereja dari gereja semua makhluk dapat melanjutkan rencana tindak lanjut setelah kematiannya? Semakin banyak orang seperti itu yang mati, semakin baik. Pada saat ini, Su Jintian perlahan menjadi tenang. Pada saat ini, dia tidak dapat mengungkapkan kekurangan apapun. Bagaimanapun, tuan kota Zhen Yuan bukanlah orang biasa, jika tidak, mengapa dia seperti ini? 3 hari kemudian, selama 3 hari ini, Liang Seng memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Untungnya, itu bukan pertanda kemalangan besar, melainkan keberuntungan besar yang ekstrim. Itu seperti pertanda keberuntungan besar yang tersembunyi di dalam pertanda kemalangan. Dalam situasi ini, Liang Seng secara alami mengawasi Su Jintian. Tetapi saat ini, Liang Seng tidak menemukan apapun. Dia hanya tahu bahwa beberapa informasi tampaknya dikirimkan di tengah jalan oleh Su Jintian, tetapi dia tidak tahu isinya. Namun, Liang Seng diam-diam ekstra hati-hati saat ini. Yang perlu dia lakukan kali ini adalah menyerap cukup banyak tulang belakang langit dan bumi, lalu segera pergi. Bagaimanapun, dia tidak tahu apakah itu karena teknik kuno, tetapi tulang langit dan bumi, yang sulit diserap orang lain, sangat mudah baginya. Bahkan di masa lalu, karena dia menyerap terlalu banyak tulang langit dan bumi, dia akan ditendang keluar oleh Venus spiritual, seperti pengemis yang dihina di pintu. Selama 3 hari ini, Liang Seng tidak melakukan apa-apa. Karena firasatnya yang buruk, dia secara khusus mempersiapkan banyak cara. Misalnya, dia secara khusus menyiapkan boneka. Begitu terjadi kesalahan, dia bisa membuang tubuh fana dan segera melarikan diri. Meskipun tulang langit dan bumi sangat berharga, hidupnya lebih penting. Ketika dia tiba di luar rumah tuan kota, utusan kiri dan kanan sudah ada di sana. Chen Kuan, ini sudah ketiga kalinya kau memasuki nadi spiritual, tetapi aku dapat memberitahumu bahwa situasinya berbeda kali ini. Aku mendengar bahwa letusan gelombang roh mungkin adalah keberuntunganmu, yang memungkinkanmu untuk menyerap tulang belakang langit dan bumi. Gelombang roh.
Apakah itu berarti bahwa tulang belakang langit dan bumi di subnadi dinasti abadi kali ini akan lebih kaya dari sebelumnya? Itu benar-benar pertanda keberuntungan yang hebat. Tampaknya jika Su Jintian tidak memiliki rencana apapun sekarang, kali ini mungkin benar-benar pertanda keberuntungan yang hebat bagiku. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mendapat ide dan melihat Su Jintian muncul di pintu, lalu datang. Utusan kiri, utusan kanan, silakan ikuti aku. Adapun Chen Kuan, seorang raja sejati di tahap jiwa baru lahir tengah, bagaimana dia bisa dianggap oleh Su Jintian, orang kepercayaan Tuan Kota. Jadi sikap Su Jintian adalah yang paling normal, utusan kiri melirik, dan Liang Seng buru-buru mengikuti. Kemudian mereka bertiga tiba di halaman belakang, di mana Tuan Kota Zhen Yuan sudah menunggu. Liang Seng tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Tuan Kota juga akan masuk. Utusan kiri dan kanan tahu tentang diskusi antara Zhen Yuan dan anak Kei Yuan, jadi mereka tidak terkejut dan wajah mereka tidak berubah. Hanya Liang Seng yang berpura-pura agak cemas. Tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Namun, perhatian Liang Seng selalu tertuju pada Su Jintian, tetapi dia menemukan bahwa Su Jintian tampak sedikit terganggu. Dia benar-benar merencanakan sesuatu. Liang Seng diam-diam mempersiapkan dirinya, memperhatikan Tuan Kota Zhen Yuan melambaikan tangannya, dan kemudian mereka memasuki lingkungan yang aneh. Biji sesawi Sumi, melihat cara Tuan Kota Zhen Yuan kali ini, meskipun Liang Seng telah mengalaminya sebelumnya, kali ini Tuan Kota Zhen Yuan yang melakukannya secara pribadi, membuatnya lebih lancar. Namun, dengan seluruh kekuatannya, dia seharusnya bisa melarikan diri. Liang Seng diam-diam memperkirakan, merasa bahwa tidak ada masalah besar dengan melarikan diri. Ketika mereka memasuki nadi spiritual dinasti abadi dalam sekejap, Tuan Kota Zhen Yuan tidak banyak bicara. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah ke sini sebelumnya, jadi mengapa repot-repot mengatakan lebih banyak? Tuanku, bolehkah aku mengikutimu? Aku merasa bahwa jika aku mengikutimu, aku akan memiliki kesempatan yang lebih besar. Su Jintian berbicara, dan Tuan Kota Zhen Yuan tentu saja tidak akan menolak pelayan lamanya. Dia mengangguk. Dia langsung menuju bagian terdalam dari nadi spiritual. Su Jintian segera bersiap untuk mengikuti, dan utusan kiri dan kanan hendak mengambil arah yang berbeda, tetapi Su Jintian tiba-tiba berbicara. Utusan kiri dan kanan, mengikuti Tuan Kota adalah cara yang paling mungkin untuk menyerap tulang belakang langit dan bumi. Apakah kalian pergi ke arah lain karena kalian pikir keberuntungan Tuan Kota tidak cukup? Mendengar ini, Tuan Zhen Yuan berpikir bahwa Su Jintian sedang membela otoritasnya, dan dia tidak terlalu peduli, karena ini pernah terjadi sebelumnya. Utusan kiri dan kanan tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Bagaimana mereka berani berdebat? Mereka juga buru-buru mengikuti. Adapun Liang Seng, dia tentu saja tidak berani mengatakan lebih banyak dan diam-diam mengikuti di belakang. Hanya pada saat kematian Tuan Kota Zhen Yuan akan mengetahui bahwa ada serigala berbulu domba di sampingnya. Pada saat ini, hanya Liang Seng yang bisa melihat situasi dengan jelas. Su Jintian tampaknya merencanakan sesuatu. Memikirkan hal ini, Liang Seng diam-diam mempersiapkan dirinya, sengaja memperlambat beberapa langkah, menjauhkan diri dari mereka, dan diam-diam membentuk isyarat tangan. Adapun boneka yang telah dia persiapkan sebelumnya, sudah diatur untuk bertukar posisi dengannya dalam sekejap. Ini juga alasan mengapa Liang Seng menjaga jarak dari mereka. Bagaimanapun, keselamatan adalah prioritas utama, dan ini adalah prinsip pertama Liang Seng untuk bertahan hidup hingga saat ini. Namun, ketika mereka mencapai nadi spiritual, Su Jintian tidak melakukan gerakan lain. Saat berikutnya, Tuan Kota Zhen Yuan langsung melompat ke nadi spiritual. Melihat ini, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mungkinkah tebakannya salah? Ketika utusan kiri dan kanan mengikuti Su Jintian dan melompat masuk, Liang Seng berada jauh dan tiba-tiba merasakan kedutan di kelopak matanya. Ini dia, kota abadi, rumah Tuan Kota. Sebuah pukulan keras bergema di hati Liang Seng. Melihat reaksi Su Jintian, dia tidak berani membuang waktu lagi, bahkan takut dia akan terlambat bertindak jika dia menunda-nunda. Bagaimanapun, Su Jintian tidak akan peduli apakah Chen Kuan memasuki pembuluh darah spiritual atau tidak. Begitu dia menyadari ekspresi Su Jintian sedikit berubah, Liang Seng segera melompat ke pembuluh darah spiritual. Saat berikutnya, energi kekerasan dari tulang belakang langit dan bumi menyerbu langsung ke tubuh Liang Seng. Setelah menerobos ke alam transformasi keilahian,
kapasitas Tiga Dantian Liang Seng telah meningkat lebih dari sebelumnya. Namun, karena letusan gelombang roh di vena spiritual dinasti abadi, dantiannya langsung terisi dengan tulang belakang langit dan bumi. Setelah itu, dia dengan cepat dikeluarkan dari vena spiritual dinasti abadi. Pada saat ini, Liang Seng segera bergerak menggunakan pikirannya, boneka yang telah dia persiapkan sebelumnya muncul di tempatnya. Tepat pada saat ini, Su Jintian juga telah memulai gerakannya. Liang Seng segera menghancurkan boneka di dalam vena spiritual. Utusan kiri dan kanan tidak punya waktu untuk bereaksi pada saat ini. Bagaimanapun, dengan pecahnya gelombang roh di vena spiritual dinasti abadi, indera ilahi mereka tidak setajam biasanya. Mereka tiba-tiba melihat Chen Kuan hancur seketika sementara Tuan Kota Zhen Yuan, sebagai kekuatan kemunculan jiwa, merasakan dengan lebih peka. Namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi, Su Jintian sudah bersiap untuk mengambil tindakan. Karena Chen Kuan hancur dan mendorong Tuan Kota Zhen Yuan untuk melihat ke belakang, Su Jintian mengira manipulasi kecilnya telah diperhatikan oleh Tuan Kota Zhen Yuan. Bergerak, dalam sekejap, sebuah cakram formasi tiba-tiba muncul di Su Jintian, memancarkan ki yang tidak dapat dijelaskan, meresapi seluruh ruang. Situasi yang tak terduga muncul di depan Tuan Kota Zhen Yuan dan kelompoknya. Sebelum mereka sempat bereaksi, Su Jintian terus mengaktifkan susunan itu. Dalam cahaya pola susunan yang berkedip-kedip, susunan penghalang dengan kekuatan yang sangat besar telah membungkus semua orang. Pupil mata Tuan Kota Zhen Yuan mengerut saat melihatnya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah pelayan setianya yang selama ini berada di sisinya mengkhianatinya? Jika Su Jintian tidak memiliki motif tersembunyi untuk situasi ini, mungkinkah ada alasan lain? Bahkan orang bodoh pun tidak akan mempercayainya. Utusan kiri dan kanan, mengamati susunan yang mengelilingi mereka, langsung bereaksi, tetapi sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Keterkejutan mereka tidak kalah dari keterkejutan Tuan Kota Zhen Yuan. Mereka mungkin meragukan siapapun, bahkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak pernah meragukan Su Jintian. Su Jintian dibesarkan oleh Tuan Kota Zhen Yuan sebagai budak rumah tangga dan telah bekerja keras di antara banyak budak rumah tangga. Ada banyak waktu di mana mereka berbagi kejayaan dan bencana dengan Tuan Kota Zhen Yuan, tetapi orang yang paling tidak mungkin mengkhianati Tuan Kota Zhen Yuan kini telah mengkhianatinya, membuat Tuan Kota Zhen Yuan tidak percaya. Karena itu, Clear Wind dan Bright Moon hampir tercengang. Karena itu, mereka memusatkan hampir semua perhatian mereka pada Su Jintian, dan tidak menyadari ketidaknormalan dalam tindakan Liang Seng. Karena ketika Su Jintian bergerak sebelumnya, Chen Kuan hancur. Sepertinya Su Jintian telah secara langsung berurusan dengan tahap jiwa baru lahir tengah yang tidak penting, Chen Kuan, menyebabkannya jatuh ke dalam urat spiritual. Bagaimanapun, adegan boneka Liang Seng hancur seketika, meskipun itu terjadi dalam sekejap, kehancuran terakhirnya telah dilihat oleh mereka. Jika dalam keadaan normal, tipu daya Liang Seng mungkin tidak akan sempurna. Bahkan jika dia bisa menipu utusan kiri dan kanan, dia mungkin tidak bisa menipu Tuan Kota Zhen Yuan. Yang bisa dikatakan hanyalah bahwa semuanya adalah kebetulan. Waktu yang dipilih oleh Liang Seng sangat tepat, memungkinkannya untuk lolos dari pusaran keadaan yang rumit tanpa menimbulkan kecurigaan dari Tuan Kota Zhen Yuan dan orang-orangnya. Adegan di dalam urat spiritual setelah gerakan Su Jintian juga muncul dalam indera ilahi Liang Seng, yang kemudian mundur ke rumah Tuan Kota. Liang Seng telah melakukan ini dengan sengaja. Dia telah menyembunyikan jejak indera ilahinya di boneka itu. Jadi, meskipun boneka itu tampak seperti telah runtuh, pada kenyataannya, boneka itu menyembunyikan indera ilahi, mengintai di antara puing-puing untuk mengamati situasi yang berubah. Untunglah aku berlari cepat. Pada saat ini, indera ilahinya sedang memperhatikan situasi di dalam urat spiritual. Karena guncangan hebat yang disebabkan oleh susunan Su Jintian, Liang Seng merasa lega. Meskipun dia tidak berada di tempat kejadian dan tidak mengetahui kekuatan pasti dari susunan Su Jintian, Liang Seng tetap percaya bahwa akan lebih baik untuk tidak memprovokasi jika tidak perlu. Begitu dia memastikan bahwa indera ilahinya masih ada, Liang Seng tidak ragu untuk menuju ke kota bawah. Pada saat ini, orang-orang di kota abadi dengan tingkat kultivasi tertinggi semuanya terperangkap dalam sub-urat nadi dinasti abadi. Siapa yang dapat menemukan jejak Liang Seng? Liang Seng dengan cepat tiba di kota bawah kota abadi, tetapi dia tidak datang ke rumah keluarga Chen. Sebaliknya,
dia bersembunyi tidak jauh dari paviliun Yaoxiang. Jika terjadi kecelakaan, dia akan segera menggunakan arai teleportasi untuk pergi. Jika bukan karena kekuatan ledakan tulang belakang langit dan bumi di tubuhnya saat ini, dia pasti sudah bermeditasi dan berkultivasi. Bagaimanapun, keselamatan adalah yang utama. Rumah Tuan Kota. Saat ini, tidak seorang pun tahu bahwa sub-urat nadi dari urat nadi spiritual dinasti abadi di halaman belakang kota sudah ditutupi oleh sebuah arai. Tuan Kota Zhen Yuan, melihat cara Su Jintian, tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dengan marah. Su Jintian, aku selalu baik padamu. Mengapa kamu melakukan ini? Siapa yang bilang aku Su Jintian? Saat kata-kata ini keluar dari Su Jintian, mereka membuat Tuan Kota Zhen Yuan tidak percaya. Dalam momen tercengang ini, secercah cahaya menyambar dari cakram formasi di tangan Su Jintian, langsung menyelam ke dalam urat nadi spiritual. Penghalang arai bersinar terang, benar-benar menyelimuti Tuan Kota Zhen Yuan dan yang lainnya. Melihat situasi ini, utusan kiri dan kanan tidak dapat menahan rasa gugup. Ketika mereka melihat Tuan Kota Zhen Yuan di depan mereka tidak dapat menahan diri untuk mencoba menguji kekuatan penghalang, hanya untuk menemukan bahwa menghancurkan penghalang ini bukanlah tugas yang mudah. Tuan Kota Zhen Yuan dipenuhi amarah tadi, tetapi dia menjadi tenang saat ini. Untuk alam transformasi keilahian belaka, mengapa panik? Dia begitu tenang karena dia tahu bahwa penghalang susunan itu tidak dapat menjebaknya. Yang lebih dia pedulikan adalah mencari tahu siapa Su Jintian. Kamu bukan Su Jintian, ini tidak mungkin. Token kehidupan Su Tua tidak pernah hancur, jadi bagaimana kamu bisa menggantikannya jika dia belum mati? Tetapi jika Su Tua sudah mati dan token kehidupan masih utuh, kapan kamu mengkhianati kami? Taktikmu begitu mengesankan sehingga bahkan aku harus mengaguminya. Melihat bahwa Tuan Kota Zhen Yuan tampaknya masih bercanda dengan Su Jintian, utusan kiri dan kanan tidak bisa menahan diri untuk tidak sabar. Jika bukan karena perhatian mereka terhadap otoritas Tuan Kota, mereka mungkin sudah mengingatkannya untuk fokus. Apa gunanya bicara dengan Su Jintian sekarang? Mereka harus menghancurkan penghalang arai dengan cepat dan kemudian melarikan diri. Namun, Tuan Kota Zhen Yuan masih menatap Su Jintian tanpa bergerak untuk mengambil senjatanya. Su Jintian tidak bisa menahan tawa. Zhen Yuan doktif, apakah ada kemungkinan bahwa life token milik Su Jintian sebenarnya diindeks dengan informasi milikku sejak awal? Bagaimanapun, Su Jintian hanyalah seorang pelayan kecil saat itu, dan kamu cenderung memelihara parasit. Bagaimana kamu bisa secara pribadi mencatat informasi dari para budak kecil ini? Setelah mendengar ini, Tuan Kota Zhen Yuan segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Ternyata pengkhianat itu bersembunyi di antara para pelayannya. Oleh karena itu, Su Jintian yang asli mungkin sudah meninggal, dan jelas bahwa saat itu, ada lebih dari satu penipu. Seolah-olah lawan juga memelihara parasit. Siapapun yang terus menerobos akan menjadi mata-mata terakhir, membuat dirinya percaya tanpa keraguan. Gereja semua makhluk, rencana yang sangat pintar. Ini membuat Tuan Kota Zhen Yuan merasa takut. Masalah ini tidak boleh direncanakan oleh satu orang saja, yang berarti mungkin ada lebih banyak agen tersembunyi dari gereja semua makhluk di sekitarnya. Begitu dia keluar, dia akan mencari jiwa seluruh mansion Tuan Kota. Karena token kehidupan tidak dapat dipercaya, mereka hanya dapat mengandalkan metode ini untuk mengidentifikasi mata-mata. Mengesankan, itu karena mata-mata sepertimu sehingga kita berakhir dalam situasi ini. Aku bertanya-tanya bagaimana gereja semua makhluk bisa selalu selangkah lebih maju dariku dalam setiap tindakan. Akhirnya, Tuan Kota Zhen Yuan berhenti berbicara dan mengambil tindakan dalam amarahnya. Penghalang susunan yang dipasang oleh Su Jintian tadi langsung hancur. Melihat ini, utusan kiri dan kanan sangat gembira. Selama Tuan Kota Zhen Yuan dapat menghancurkan susunan lawan, keselamatan mereka tidak lagi menjadi perhatian. Namun pada saat berikutnya, wajah mereka berubah. Su Jintian sebenarnya tidak peduli tentang hal itu, dia bahkan tidak sedikit pun merasa gelisah dan bahkan tersenyum di bibirnya. Zhen Yuan pencuri anjing, aku tidak menyangka kau benar-benar berani menyerangku. Kau pikir susunanku benar-benar dapat menjebakmu? Jika demikian, mengapa aku harus menunggu sampai sekarang? Apa maksud Su Jintian dengan itu? Dia berani memasang jebakan ini, dan sekarang Tuan Kota telah mengambil tindakan, apakah ada masalah? Jantung Tuan Kota Zhen Yuan juga berdebar-debar saat ini, merasa ada sesuatu yang salah,
tetapi karena dia telah mengambil tindakan, dia secara alami tidak ragu-ragu karena takut mengundang lebih banyak masalah di malam hari. Selama Su Jintian sudah mati, apakah masih perlu khawatir tentang hal lain? Tetapi pada saat Tuan Kota Zhen Yuan menyerang, Su Jintian tiba-tiba mengeluarkan 5 pisau dan, tanpa ragu-ragu, menusukkannya ke jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjalnya. 5 elemen memanggil Yin dan Yang. Tubuh Su Jintian membengkak dengan cepat, dan auranya berubah dalam sekejap. Wajah utusan kiri dan kanan berubah, karena mereka tidak dapat salah mengenali aura ini. Aura sepi. Segera setelah itu, saat darah merembes keluar dari organ dalam Su Jintian, seluruh orang. Itu tampak sangat menyeramkan. Saat aura sepi menyebar, bahkan letusan vena spiritual dinasti abadi dan gelombang spiritual tidak dapat menekan aura ganas di tubuh Su Jintian. Pada saat ini, utusan kiri dan kanan merasa agak tertekan oleh aura itu, tetapi mereka tidak merasa terlalu khawatir, karena aura Su Jintian tidak terlalu menekan mereka. Tidak seperti Tuan Kota, tetapi mereka tidak melihat wajah pucat Tuan Kota. Karena detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, seolah-olah ada genderang raksasa yang dipukul di dadanya. Pada saat ini, dia merasakan aura yang tidak dapat dijelaskan menyebar di antara langit dan bumi di dalam vena spiritual dinasti abadi. Dan temponya sesuai dengan aura ini, merasa tidak nyaman dan berdebar-debar di seluruh tubuhnya. Sebelum dia bisa bereaksi, Su Jintian tiba-tiba tersenyum sinis padanya, dan kemudian seluruh vena spiritual gelombang roh tiba-tiba mulai beriak. Mereka melihat bahwa di vena spiritual, beberapa tulang belakang langit dan bumi tiba-tiba muncul dan bergegas langsung menuju Su Jintian, yang langsung membuat utusan kiri dan kanan tercengang. Tuan Kota Zhen Yuan mengingat rumor bahwa wilderness lebih mungkin menyerap tulang belakang langit dan bumi, itulah sebabnya langit dan bumi membencinya. Itu seperti parasit pada tubuh seseorang. Menurut catatan dinasti abadi, wilderness adalah makhluk parasit yang hidup di antara langit dan bumi dan melahap esensi langit dan bumi. Dengan diserapnya tulang belakang langit dan bumi, aura Su Jintian dengan cepat melemah, tetapi dia tetap tidak peduli dan terus melahapnya. Apa yang ingin dilakukan Su Jintian? Tuan Kota Zhen Yuan semakin gelisah di dalam hatinya. Akhirnya, dia tidak lagi menahan diri. Merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Yang mengejutkan para utusan kiri dan kanan yang menonton, Su Jintian, menghadapi serangan itu, tidak menghindar atau menghindarinya dan menerima telapak tangan Tuan Kota secara langsung. Ini adalah pukulan kekuatan penuh dari kekuatan kemunculan jiwa, tetapi Su Jintian masih menahannya dengan senyum aneh di wajahnya. Kelima pisaunya meninggalkan tubuhnya dan langsung membentuk formasi kelahiran saling tak berbentuk. Kemudian, dengan gelombang roh vena spiritual yang sudah meletus, itu membentuk siklus reinkarnasi Yin dan Yang, saat tulang belakang langit dan bumi bertemu secara langsung. Jika itu biasa, utusan kiri dan kanan akan sangat gembira karena ini adalah tulang belakang langit dan bumi. Tapi sekarang, yang mereka rasakan hanyalah rasa dingin yang mengalir di tulang belakang mereka.